kita akan menaikkan satu lagu pujian kemana akan mencari. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur buat kasih penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Saatnya Tuhan kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya penyertaan Tuhan menolong setiap kami, menyertai hati serta pemikiran kami, supaya titik fokus kami Tuhan tetap dalam kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Berikan dia hikmat-Mu Tuhan, berikan dia kekuatan, supaya dia dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu sesuai apa yang Kau kehendaki Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom semuanya, mahasiswa ya. Bisa kedengaran suara kakak?
Ya. Kalau yang bisa dengar coba angkat jempolnya dong semuanya. Nah, oke. Um, ya, hari ini kakak sangat berterima kasih ya buat kepercayaannya. Kalian bisa mempercayakan kakak bisa menyampaikan renungan pada sore hari ini. Ya. Karena agak ribut ya, boleh di-unmute dulu gitu. Biar kita gantian untuk nanti bisa saling ini. Ya, terima kasih. Ya, hari ini kakak membawakan renungan tentang murah hati. Ya, host boleh izinkan share screen? Oke, udah ya. Iya, sebentar ya. Oke. Bisa kelihatan PowerPoint-nya? Sebelum Kak? Belum ya? Belum. Oke, coba sebentar. Aduh, not responding. Oke, karena komputernya sedang ini Dek, sorry sempat terputus ya. Coba sebentar ya. Bisa dengar suara kakak? Ya bisa, tapi yang di sebelah sudah mati. Bentar ya dulu. Oke, oke. Bentar ya Pak. Kenapa ya komputer? Nggak tahu kenapa mati. Ya ini juga Bermasalah. komputer kakak lagi error. Oh, nggak apa-apa Kak. Oh my god. Kenapa mati ya? Iya, karena tadi share screen jadi error gitu dia. Oh.
Kayaknya nggak bisa di-share screen ya. Nggak apa-apa juga kalau nggak bisa, Kak. Ya, Mm. Oke, lanjut. Udah bagus ini ya jaringannya. oke. Tadi mohon maaf ya, komputer kakak sedang ada masalah. Jadinya pakai handphone. Iya, karena waktunya juga singkat, malam hari ini kakak menyampaikan tentang murah hati. Ya, tentang murah hati. Coba salah satu yang baca di salah satu mahasiswa baca Matius 5 ayat yang ke-7. Salah satu orang boleh membacanya. Ya, Injil Matius pasal 5 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Ya, berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Coba siapa di sini, maksudnya di pertemuan kita ini senang kalau ada kata murah gitu ya, apalagi yang cewek-cewek gitu ya. Senang banget kalau dengan kata ada murah, ada diskon, ada sale, ada banyak hal. Apalagi kalau khususnya yang cewek-cewek ya. Kalau belanja pasti pengennya yang murah gitu kan. Kalau kakak sendiri pengennya gitu. Jadi kalau misalnya pergi ke mall pasti carinya yang diskon gitu. Karena apa? Karena barang yang lumayan bagus bahannya dan harganya murah itu tuh suatu kebanggaan gitu ya. Siapa yang setuju dengan kakak di sini? Coba angkat tangannya. Ya, apa yang setuju ya? Ya, kalau kita mendengar kata murah itu tuh sesuatu yang wow gitu. Jadi kakak kalau pergi ke mall, kalau misalnya ada baju yang warnanya bagus, modelnya keluaran baru, akhirnya kakak pernah cobain baju itu di tempat dimana kalau di mall biasanya ada tempat untuk nyobain bajunya. Kalau harganya kakak lihat agak mahal, sekalipun si mbaknya itu bilang cocok sama mbak, bajunya cocok banget dengan warna kulitnya, dengan berbagai macam rayuan seperti itu. Tapi kalau harganya mahal, kakak akan tetap bilang ini kegedean gitu, sekalipun muat gitu. Tapi karena harganya mahal sebenarnya, gitu ya. Nah, tapi kalau harganya murah, sekalipun bajunya kegedean, itu tetap akan kakak beli gitu. Karena apa? Karena murah gitu. Nah, hari ini kakak berbicara tentang kemurahan hati gitu ya. Nah, tentang murah hati. Kalau kita dengar kata murah hati, pastinya arti dari kata murah hati ini adalah memberi gitu ya. Ya ini sayang banget, tadi kakak udah prepare banget, ada PowerPoint gitu ya, yang bisa kakak bagikan buat adik-adik sekalian, tapi karena komputernya bermasalah, jadi ya ini di luar daripada rencana gitu ya. Nah, kalau dengar kata murah hati, pastinya arti daripada kata murah hati itu memberi gitu ya. Suka membantu. Nah, di Alkitab, kalau dalam bahasa Inggrisnya, kalau kita lihat kata murah hati,
dari arti kata kindness gitu ya. Yang menggunakan apa? Kata merciful. Ada terdiri dari dua kata, mercy and full gitu ya. Penuh belas kasihan kalau di kita bahasa Indonesia kan. Nah, dari kata murah hati ini, ya, saya lihat di situ ada yang nyipas-nyipas, apakah kepanasan di ruangan setia sekarang gitu ya. Ya, ada dua kata, terdiri dari dua kata, yaitu penuh belas kasihan. Nah, orang yang memberi belum tentu karena orang itu belas kasihan gitu ya. Apa sih maksudnya Kak? Orang yang memberi belum tentu punya belas kasihan gitu ya. Bisa jadi karena dia terganggu dengan orang yang misalnya butuh belas kasihan, butuh untuk diberi, seperti salah satu contohnya kalau kita lihat di luar sana pengamen atau para pengemis, pemulung gitu ya. Kalau ada di benak kita kalau melihat orang-orang yang seperti itu, aduh kasihan ya gitu. Kita seringkali hanya bilang kasihan ya, tapi kita nggak, maksudnya kita nggak benar-benar penuh belas kasihan ke mereka gitu loh. Penuh belas kasihan. Arti kata penuh belas kasihan yang Tuhan maksudkan adalah yang kita lakukan bukan hanya dengan kata kasihan ya, bukan hanya karena itu, tapi dengan tindakan gitu, dengan sikap apa yang harus kita beri terhadap orang-orang yang seperti itu gitu ya. Nah, tiap kali dalam Alkitab ya kata belas kasihan ini selalu dikaitkan dengan orang yang berdosa gitu ya, orang yang terlantar, orang yang miskin, orang yang kekurangan gitu ya. Mereka yang penuh belas kasihan seseorang gitu ya. Kalau kita lihat. Nah, orang yang penuh belas kasihan, orang yang tersiksa. Tapi tadi kalau kita baca di kitab Matius, berbahagialah orang yang murah hati. Nah, arti kata murah hati di sini adalah memiliki kemurahan hati. Murah hatinya bukan hanya dalam hal sekedar memberi, tapi dengan hati yang tulus gitu, dengan penuh belas kasihan terhadap orang gitu. Yang dimaksudkan Tuhan adalah kita sebagaimana kita memberi terhadap orang tanpa memperhitungkan sesuatu, gitu, tanpa mengharapkan balasan dari seseorang itu, gitu ya. Nah, coba sebentar kakak coba lagi komputernya ya, karena sudah hidup lagi, semoga bisa. Karena tadi kakak sudah prepare, ini waktunya 15 menit lagi ya, Ketua Kerohanian. Ya, ternyata belum bisa. Kakak mau kesaksian karena waktunya semakin singkat ya. Satu kesaksian di mana kakak pelayanan di Bandung sekarang. Mungkin ada yang belum kenal kakak di mahasiswa setia. Soalnya yang kakak kenal di situ ada wajah-wajahnya, sebagian ada yang kakak kenal ya. Tapi sebagian mungkin karena kakak sudah lama lulus, jadi ada yang kurang kenal di situ. Ya, pengalaman kakak kalau kakak bisa bagikan di setia, gitu ya, arti kata murah hati ini. Ketika kakak menjadi mahasiswa setia di semester 3, kakak pernah dipercayakan sebagai ketua asrama, gitu ya. Oke, perkenalkan dulu. Oke. Ya, mungkin ada yang belum kenal kakak ya. Nama kakak Eliseba Eudia. Ya, kakak angkatan yang ke-7 karena wisudanya kemarin kakak wisuda yang ke-7. Tamatnya tahun 2017. Ada yang sudah masuk di sini tahun 2017, masuk semester 1. Kalau kalian ada yang masuk waktu tahun 2017 semester 1, berarti kakak masih kenal gitu ya. Sebagian. Ya, jadi pada waktu semester 3, kakak dipercayakan sebagai ketua asrama gitu ya. Dan di situ juga ternyata pimpinan kita mendirikan suatu senat gitu ya, senat setia. Di situ juga kakak ingat
pertama kali ada senat setia gitu ya. Karena ketua senatnya yang pertama kali, kalau kalian kenal namanya Kak Daniel Suryana, itu satu angkatan dengan kakak gitu ya, yang biasa dipanggil Kodansu gitu ya. Nah, jadi itu pertama kali senat waktu di ketua asrama, akhirnya diikuti dalam organisasi senat gitu ya, karena sudah jadi ketua asrama. Nah, pengalaman, kakak mau tanya, ada yang menjadi ketua asrama di sini? Boleh berdiri gitu supaya kakak bisa melihat. Ketua asrama putra, ketua asrama putri. Oh, ternyata duduk paling depan, luar biasa. Ya, seorang pemimpin gitu ya, langsung duduk paling depan. Nah, pengalaman kakak menjadi ketua asrama, waktu itu bapak ibu asramanya adalah Pak Tobing dan Ibu Basaria gitu ya. Jadi kedua beliau adalah orang tua asrama atau bapak ibu asrama kami, kakak diberdayakan waktu itu. Nah, singkat cerita, selama setahun menjadi ketua asrama ataupun wakil ketua asrama, khususnya putri, ada banyak hal yang harus dihadapin gitu ya. Bukan hanya terhadap pimpinan, tapi terhadap teman-teman juga gitu. Nah, yang galaunya di semester 3, kita harus memimpin yang di bawah sama yang di atas gitu ya. Yang di semester 5. Coba kalian bayangkan, kita berada di tengah-tengah sebagai seorang pemimpin, kita harus memimpin yang di bawah maupun yang di atas gitu ya. Kalau memimpin yang di bawah, yang masih adik, itu masih lumayan mudah gitu ya. Tapi kalau memimpin kakak yang di atas, itu sangat sulit. Itu pengalaman kakak dulu ya. Tapi di sini kakak belajar bagaimana murah hati itu tadi gitu ya. Suatu ketika menjadi ketua asrama, ada teman yang terkena surat panggilan gitu ya. Kalau biasa disingkat di Setia SP gitu ya. Itu tuh kalau di zaman kakak nggak tahu di zaman kalian. Di zaman kakak kalau ada orang yang kena SP, itu tuh seperti orang yang sangat dihakimi, orang yang sangat berdosa, sangat bersalah, dijauhin oleh teman-temannya gitu ya. Temennya udah terpukul, udah kena SP, tambah lagi dijauhin gitu ya, karena nggak kebayang pada waktu itu. Nah, tapi sebagai seorang pemimpin yang dipercayakan, apa yang menjadi sikap kita gitu ya. Nah, masuk kepada firman Tuhan tadi, gitu, murah hati. Kata murah hati bukan hanya karena kasihan ya kena SP ya. Nggak hanya seperti itu yang Tuhan mau gitu. Atau malah menghakimi, itu salah kamu, makanya kamu jangan gini-gini, jadi kena SP kan, atau makin banyak penghakiman, makin banyak tuduhan. Itu yang akan memperburuk masalah dan akan membuat teman itu akan menjadi terpuruk lagi gitu, menambah bebannya lagi. Jadi arti kata murah hati yang Tuhan mau di kitab Matius 5 ayat 7 adalah ketika teman kita mengalami masalah, ketika teman kita mengalami problem, ketika teman kita sesama di asrama ataupun di kelas mengalami kesulitan dalam hal belajar, mengerjakan PR, kata murah hati di sini bukan hanya dalam hati kasihan ya, bukan hanya itu. Sikap kita, Pak, menolong, mendukung, membangun mereka, memotivasi mereka untuk bangkit lagi. Ayolah bro, ayolah sis, ayolah guys, bangkit dong, jangan kayak gini dong gitu. Kalau biasanya kalau di Putri, kalau kakak pengalaman, ada yang pernah sampai nangis-nangis di asrama sendirian. Akhirnya kalau cewek gitu ya, kalau misalnya lagi terpuruk, kita datang, kita ngomong dengan empat mata, terus dengan pelukan yang hangat gitu ya. Itu tuh kalau cewek ngerasa akhirnya beban yang tadi berat, akhirnya ternyata ada ya seorang kakak ataupun seorang pemimpin asrama ataupun seorang pemimpin senat, ternyata ada yang kayak gini, yang selalu ada gitu ya. Bukan hanya bapak ibu asrama, tetapi ternyata orang-orang yang dekat
ketua kamar ataupun siapapun itu, ternyata gini ya enaknya ya, sesama satu tubuh Kristus gitu. Itu yang Tuhan mau. Kata murah hati, kata belas kasihan, penuh belas kasihan yang di kitab Matius 5 ayat 7 gitu ya. Murah hati. Kalau kita bisa memperdalam lagi, teman-teman udah pastinya udah belajar ya tentang Matius, siapa penulisnya, latar belakang kita Matius, pasti sudah belajar semua. Kakak nggak menerangkan yang ke situ, tapi kakak yang menerangkan aplikasinya gitu ya. Nah, jadi ada banyak hal yang Tuhan mau dari kata murah hati ini, gitu ya. Coba salah seorang baca atau kakak mau tanya, ada di sini yang tahu tentang cerita tentang orang Samaria yang di kitab Matius yang ditolong, yang tadinya dia dipukulin oleh banyak orang, lalu ada beberapa orang yang nggak peduli akhirnya. Ada yang tahu ceritanya tentang orang Samaria yang di kitab Matius? Kalau ada yang tahu, boleh sedikit, ya ini kalau sudah ini ya, sudah putus ya dengan mereka ya, bisa. Mungkin Apakah internet di sana sedang mungkin terganggu? jaringannya Kak mungkin di sebelah agak mengganggu. Gak mengganggu ya. Coba sambil menunggu mereka, kakak coba komputer tadi ya. Oh sudah masuk. Sudah masuk ya? Oke, coba sebentar ya. Coba dari komputer aja masuknya ya, Jizak. Oke, masih semangat semuanya? Nih ada yang kepanasan atau ada yang lagi pengen cepet-cepet berakhir ibadah kita ini gitu ya? Ada yang tugasnya sudah menumpuk gitu ya? Itu tuh yang udah kakak alamin soalnya waktu di kampus gitu ya. Kalau apalagi korbannya banyak cerita, aduh cepet dong kak, cepet dong dalam hati gitu ya. Tugas ini menumpuk gitu ya. Kristologi, sosiologi gitu ya. Ya, karena waktunya tinggal 5 menit lagi, sayang sekali ya PowerPoint kakak nggak bisa ditampilin karena komputernya sedang bermasalah. Dalam waktu 5 menit ini, tadi kakak mau dong satu orang, ada nggak yang bisa sedikit aja menceritakan tentang orang Samaria yang hidupnya di kitab Matius kalau kita lihat dia udah minta tolong, tapi beberapa orang yang di sekitarnya pada waktu itu nggak ada yang nolongin dia gitu ya. Dia udah babak belur, udah badannya udah nggak bisa berdiri, udah lemas, tubuhnya yang lemah. Tapi waktu itu nggak ada yang nolongin dia gitu. Ada nggak yang bisa ceritakan untuk kelanjutan tentang orang Samaria? Itu ada yang chat, ayo Aldo maju. Aldo ini siapa ya? Ada yang bisa?
Atau yang ada yang di sini apa namanya? Oh, ada yang maju ternyata. Udah dengar suaranya? Perempuan Samaria kan? Ya. Iya, orang Samaria. Loh, kenapa nggak jadi? Ini nggak ada yang berani ini. Yang kakak tahu mahasiswa setia itu orang yang pemberani loh. Belum disuruh maju ke depan udah pengen maju aja gitu. PD-nya luar biasa loh. Yang nggak asing wajahnya yang kakak lihat dari layar. Siapa sih? Esra atau Sesra ya namanya ya? Yang baju putih ya. Abangnya Lita bukan? Kalau Lita saya kenal ya, kalau pernah ketemu di Semarang. Atau ada angkatan Lita di situ, atau ada Francisca. Ya, ini nggak ada yang berani, ini mahasiswa setia untuk menceritakan Samaria. Oke, karena waktunya tinggal sedikit, karena nggak ada yang berani nih, aduh, nih nanti habis dari Zoom ini kakak boleh tanya-tanya deh Ibu Renta, Bu, gimana anaknya Bu, kok angkatan sekarang begini ya Bu, gitu. Ya, tentang orang Samaria ya, tentang orang Samaria. Jadi ketika orang Samaria ini mengalami pada waktu itu badannya udah bawa belur, tubuhnya lemah, nggak ada yang nolongin lagi gitu. Dia udah minta tolong, udah beberapa orang pada waktu itu yang mau nolongin, tapi nggak ada yang mau nolongin gitu. Nah akhirnya apa? Ada satu orang yang mau nolongin sesama yang bukan sesama dengan orang Samaria. Waktu itu dia mau nolongin orang Samaria ini, dan dia bukan hanya mengobati luka-luka yang ada di badannya, tapi dia bisa pada waktu itu mengantar orang Samaria ini ke tempat penginapan. Dia membayar tempat penginapannya. Ada nggak sih orang yang kayak gitu di zaman sekarang ini gitu ya? Orang yang kena tabrak aja bisa-bisa yang nabrak juga lari, yang ngelihat orang yang ditabrak juga lari, nggak mau berurusan sama polisi dan sebagainya gitu ya. Nah kalau kita sebagai mahasiswa teologi, sebagai anak-anak Tuhan, apa yang akan kita lakukan ketika ada orang yang di luar sana yang kita lihat tubuhnya udah babak belur, atau korban tabrakan, atau ada yang dianiaya, atau yang apa yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan? Nah, yang Tuhan mau tentang murah hati itu seperti itu. Jadi kita bukan hanya tahu firman Tuhan, tapi Tuhan mau kemurahan hati kita itu yang nggak dimiliki oleh banyak orang. Murah hati yang dimiliki oleh Yesus sendiri adalah bagaimana dia bisa menolong orang itu, bukan hanya dengan kalimat kasihan ya, bukan hanya itu, tapi sikap dia, pertolongan dia 100% full gitu ya, seperti orang Samaria tadi gitu ya, full buat kasih support, bukan hanya materi, bukan hanya kasih sayang, bukan hanya pertolongan, tapi ada banyak hal sampai orang itu merasa wow gitu, ternyata orang yang percaya sama Yesus ternyata masih setia yang di Surabaya ternyata seperti ini gitu ya. Nah, tampil beda, itu yang Tuhan mau, memiliki kemurahan hati. Amin adik-adik yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Angkatan sekarang kakak lihat ternyata lebih cerah mukanya ya, soalnya angkatan kakak dulu
muka-mukanya agak runyem-runyem gitu, soalnya tugas semua dinumpuk di kepala gitu ya. Kalau ini masih fresh, masih bisa tersenyum, masih bisa tertawa, itu luar biasa angkatannya sekarang gitu ya. Ya, ada yang semester 7 di sini yang mau skripsi? Ada ya beberapa ya? Ya, ada yang menunjuk langsung gitu ya. Ya, yang masuk skripsi tetap kakak sarankan tetap bangkit, jangan sampai di detik-detik terakhir ini kalian mengalami kegagalan, karena jangan sampai hanya karena tinggal setahun dikit lagi ternyata di tengah jalan gagal, jangan sampai gitu ya. Justru di di akhir-akhir ini biasanya di mahasiswa tinggal skripsi ini ada banyak cobaan yang bertubi-tubi yang menghasut gitu ya. Jangan sampai kalian gagal, tapi di detik-detik terakhir ini kalian boleh semakin semangat ngerjain skripsinya ya. Ya, ada yang sampai mau menguap, ya oke. Karena waktunya juga sudah mau habis gitu ya. Yang semester 1 sampai semester 6 juga tetap semangat, apalagi yang baru masuk gitu ya. Tetap semangat adik-adik gitu. Jangan waktu pertama masuk jangan sampai kalian kaget, ternyata di asrama sekolah teologi ternyata gini doang. Jangan gitu ya. Tapi tetap semangat, tetap tetap dalam panggilan Tuhan. Cinta mula-mula kalian dari awal waktu masuk setia, tetap pertahankan itu, jangan sampai cinta mula-mula itu kendor, tapi tetap bangkitkan lagi api yang menyala-nyala, yang waktu mau masuk setia apinya masih nyala-nyala nih, semangat banget, kayak orang yang pokoknya pengen belajar banget nih tentang firman Tuhan, ternyata masuk ke setia berubah gitu. Jangan sampai gitu ya, apalagi yang baru masuk gitu, apalagi yang sudah di pertengahan. Tetap semangat, tetap nyalakan apinya, tetap cinta mula-mulanya sama Tuhan tetap semakin meningkat gitu. Apalagi yang semester terakhir juga, detik-detik terakhir, jangan sampai gagal tapi tetap berhasil semuanya. Amin. Ya, kakak percaya kalian semua punya cita-cita masing-masing, punya impian, punya mimpi, punya yang dulu mungkin pengen jadi hamba Tuhan yang Tuhan pakai secara luar biasa, ada yang mungkin yang menjadi pengajar, menjadi penginjil, misionaris, atau yang mungkin menjadi ada yang pengen jadi artis, nggak mungkin ya. Ada yang pengen jadi artis di sini, YouTubers kayak sekarang gitu ya. Soalnya kakak lihat ada banyak mahasiswa yang angkatan sekarang aktif dalam YouTubers gitu ya. Kak, tolong like dong YouTube aku gitu. Ya, itu boleh karena situasi kondisi zaman sekarang memang untuk untuk menghasut kita, maksudnya mengikuti zaman gitu ya. Menurut kakak itu fine-fine aja sih, cuman jangan sampai karena YouTubers hanya fokus ke situ gitu, tapi tetap kembali lagi kepada firman Tuhan. Amin. Semuanya adik-adik yang mahasiswa setia, tetap bangkit, tetap maju terus. Kakak doakan supaya kalian tetap berhasil. Ya, 1 menit kakak mau saksikan pelayanan kakak di Bandung. Kakak sekarang pelayanan di Bandung, kakak pelayanan di Kaum Muda. Puji Tuhan, kakak dipercayakan sebagai pastor youth di sini, khusus menangani anak-anak muda di Bandung, khususnya di gereja kakak, GKK Mana 2. Kakak lihat kalau anak-anak muda sekarang ya, sukanya itu medsos, apalagi kalau sekarang TikTok gitu ya, Instagram gitu ya, YouTube. Ada mahasiswa setia ada yang suka TikTok di sini? Ya, kalau yang suka TikTok boleh ada ya. Kalau yang suka TikTok untuk mengikuti perkembangan zaman, menurut kakak ya itu boleh kalian nilai sendiri, tapi kalau kakak sendiri untuk boleh menilai kalau suka TikTok, jangan sampai kecanduan gitu ya, tapi harus tetap berintegritas sebagai
mahasiswa teologi gitu ya. Ya anak-anak muda yang kakak layanin di sini gitu ya. Dikit-dikit ngajak TikTok, dikit-dikit ngajak selfie kak, update status di Instagram dan segala macam gitu. It's okay gitu ya, mengikuti perkembangan zaman. Tapi jangan sampai kita yang ikut arus zaman, tapi zaman yang harus ngikutin kita gitu. Kita tetap bertahan, tetap berprinsip pada firman Tuhan, sekalipun zamannya semakin seperti sekarang ini gitu ya. Nah, jadi kakak di Bandung menangani anak-anak muda. Kakak butuh dukungan kalian, doa kalian supaya anak-anak muda yang kakak layanin di sini semakin bertambah secara kualitas maupun kuantitas. Karena pertama kakak datang ke Bandung ketika kakak dipercayakan sebagai ketua youth, anak-anak youthnya masih 10 orang gitu ya. Setelah 2 tahun lewat kakak di sini melayani, ternyata sekarang anak mudanya sudah mencapai 50 orang gitu ya. Karena 50 orang anak mudanya, kemarin kakak ada mau nawarin, ada Yohanes di situ. Yohanes sempat kakak hubungi, Dek boleh nggak bantuin kakak pelayanan di Bandung? Ternyata sudah ada tempat panggilan tuh ya, Tuhan panggil di tempat lain itu untuk melayani. Kalau ada dari kalian nanti boleh hubungin kakak ya. Boleh dihubungi ke Yohanes karena kakak sempat kemarin hubungin ke Yohanes gitu ya. Boleh bantuin kakak di sini gitu di Bandung. Ini sekalian promosi ya. Yang mau tamat yang sudah skripsi gitu ya. Karena 50 orang anak muda dan kakak sendiri yang menangani bersama dengan Tuhan Yesus sih, cuman menurut kakak itu sangat kurang efektif gitu. Ada kalanya kalau ada adik-adik di sini yang mau bantu, boleh gitu ya. Hubungi nanti kakak. Ada Yohanes di situ ya? Oh ada ya. Oh tidak ada. Semua ada gini-gini. Oke, karena waktunya sudah lewat 8 menit, mohon maaf ketua kerohanian di sini, mohon maaf Jusak Gula gitu ya. Udah lewat 8 menit. Hitung-hitung tadi sempat internetnya mati ya atau putus. Ya. Di akhir ibadah kita ini ada yang mau menyampaikan sesuatu? Atau di sini semuanya malu-malu? Kakak mau tahu ketua senatnya siapa sekarang ya? Ketua senatnya ya? Boleh berdiri ketua senatnya? Halo Rizky. Mantap. Silakan duduk Rizky. Ketua Asrama yang Putra ada sama ketua Asrama Putri. Oh, Daud dan Murni. Oh, ada yang namanya Murni ya? Saya kira hanya Murni yang angkatan yang sudah lulus. Ternyata ada namanya Murni juga. Oke, tadi buat Rizky, Daud dan Murni, kalian sebagai pemimpin di situ, Tuhan percayakan kalian pemimpin mulai dari sekarang itu berarti Tuhan mau kalian tetap menjaga integritas sebagai pemimpin dan jadi berkat buat teman-teman, adik-adik dan kakak-kakak di situ. Ya, itu yang kakak pesankan buat siapa tadi, Rizky, Daud maupun Murni gitu ya. Oke, di akhir ini mari kita bersatu dalam doa semuanya. Ya. Soalnya ada yang mungkin akhirnya selesai juga gitu ya ibadah pada malam hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini Tuhan. Hamba-Mu boleh bertemu dengan adik-adik mahasiswa setia di Surabaya melalui Zoom. Berterima kasih Tuhan kepadamu, Tuhan mempertemukan kami di Zoom ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa buat renungan singkat yang boleh Tuhan
berbicara melalui hamba-Mu Tuhan. Terima kasih, biarlah kami semuanya memiliki kemurahan hati, penuh dengan belas kasihan seperti hati-Mu Tuhan. Engkau tidak memandang siapa saja, Engkau menolong semua orang Tuhan yang membutuhkan pertolongan. Jadikanlah kami Tuhan menjadi seperti-Mu Tuhan. Ketika kami percaya kepada Kristus, maka Kristus yang ada dalam diri kami itu yang akan kami tampilkan kepada orang lain sehingga nama Tuhan yang dipermuliakan. Berkati semua para mahasiswa setia yang pada malam hari ini hadir Tuhan bersama dengan staf ataupun Bapak Ibu asrama mungkin ada yang hadir. Tuhan menolong mereka Tuhan, khususnya mahasiswa setia. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu dalam proses pembelajaran mereka. Mungkin ada yang sekarang tingkat 1 sampai tingkat 4. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Ku percaya Tuhan bahwa mereka menjadi orang-orang yang berhasil, hamba-hamba Tuhan yang luar biasa Tuhan pakai sesuai dengan talenta karunia yang Tuhan percayakan bagi mereka. Terima kasih Bapa, berikan mereka hikmat, kebijaksanaan, berikan mereka kecerdasan dalam mengikuti proses pembelajaran di setia Tuhan. Berkati dosen-dosen yang ada, Tuhan juga berikan hikmat, kesehatan terus terjadi Bapa. Dan semua para staf setia dan semua pimpinan setia kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Menjadi doa kami Bapa, kami percaya kampus kami ini Tuhan yang mempunyai kampus setia, maka Tuhan juga yang campur tangan, Tuhan yang menyertai kampus setia menjadi kampus yang boleh terus menjadi tampil beda Tuhan dengan kampus-kampus lain, selalu menjadi berkat Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Oke, selamat malam semuanya mahasiswa setia. Ya, terima kasih buat kita semua. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada Kak Eliseba yang sudah siap melayani kita malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati setiap pelayanan dan tugas tanggung jawab yang ada, Tuhan selalu menyertai. Dan juga kepada teman-teman yang ada di kelas, terima kasih untuk sudah berkenan hadir. Dan sebelum kita berpisah-pisah dari kelas, ada nanti pengumuman, jangan keluar dulu. Oke, dan terima kasih pada kita malam hari ini. Semoga Tuhan memberkati kita semuanya. Salam, selamat malam. Shalom. Shalom semuanya. Sampai bertemu. Oke, mungkin saudara Kiki boleh dilanjutkan. Lili, kasi nalasimpan din ninyo. Na? Cross mo na.